Nah, selama sebulan kita sudah belajar banyak dari seekor semut, Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap firman ini Saudara sudah mulai hafal. Kalau Saudara belum hafal Amsal 6 ayat 6 sampai 8, hari ini adalah waktunya Saudara harus menghafal firman Tuhan ini, Saudara. Di minggu pertama kita belajar bahwa kita harus punya kerendahan hati untuk belajar dari orang-orang yang lebih kecil dibanding kita. Termasuk waktu firman Tuhan katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut." Itu membuat kita punya kerendahan hati untuk mau diajar, bahkan dari orang-orang yang bagi kita lebih kecil dibanding kita. Di minggu kedua, kita udah belajar tentang bagaimana kita punya integritas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sama waktu dilihat orang, maupun waktu tidak dilihat orang, kita bakal jadi orang yang sama, yang menyembah Tuhan kita, yang melakukan yang terbaik, meskipun orang nggak melihat. Amin? Amin? Di minggu lalu kita belajar juga bahwa hidup bukan cuma tentang hari ini. Kita harus hidup untuk hari esok. Kita harus belajar untuk bahkan mengorbankan kenyamanan kita hari ini supaya kita bisa punya hidup yang baik di masa mendatang. Dan sekarang ini kebenarannya. Seseorang bisa saja rendah hati. Seseorang bisa saja punya integritas. Seseorang bahkan bisa punya visi untuk hidup jangka panjang. Tetapi orang tersebut, orang yang sama, belum tentu kehidupannya bakal berjalan dengan baik. Bahkan banyak orang yang rendah hati, punya integritas, punya visi, hidupnya kacau tetap saudara. Karena apa? Karena ada satu kebenaran penting yang kita juga bakal pelajari hari ini sebagai penutup dari seri khotbah sepanjang bulan ini, saudara. Mari sekali lagi kita buka Amsal 6 ayat 6 sampai 8, saudara. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kalau saudara mau coba-coba, silakan saudara coba cukup lirik-lirik saja ayatnya, apakah saudara sudah mulai hafal atau tidak. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 kita baca sekali lagi pada hari ini. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Silakan buka di Alkitabnya. Kalau saudara sudah yakin hafal, nggak usah buka. Tapi kalau mau lirik-lirik, silakan. Kita buka. Yang sudah ketemu katakan amin. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas. Nah, apa kebenaran terakhir yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini? Mengapa Tuhan katakan kepada kita, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Waktu kita perhatikan baik-baik, semut itu saudara bukan cuma hanya bekerja. Semut itu bukan cuma dia itu rajin, tapi semut itu dia punya kehidupan yang teratur. Ngomong kanan kiri teratur, saudara. Dan mengapa ini penting? Mengapa penting untuk punya pola? Mengapa penting untuk punya arah, punya tujuan? Mengapa penting untuk sepertinya kita punya jadwal yang jelas, yang rapi, saudara? Karena sekali lagi, ada orang yang rendah hati, tapi hidupnya tetap berantakan. Ada orang yang punya integritas, jadi orang yang sama, tapi hidupnya tetap kacau. Ada orang yang punya fokus akan masa depan, dia punya visi, tetapi waktu dia tidak menyusun rencana untuk kehidupan dia dalam jangka panjang, dia bakal jadi orang-orang yang hidupnya tidak juga bertumbuh dan berkembang. Mengapa? Sekali lagi, karena Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup secara sembarangan. Tuhan memanggil kita untuk membangun kehidupan yang tertata, yang rapi, yang terarah di hadapan Tuhan. Lalu apa kita bisa pelajari secara praktis hari ini adalah begini, saudara. Mari kita belajar bahwa hidup tidak boleh bergantung pada mood. Hidup tidak boleh bergantung kepada mood. Di zaman sekarang, saudara mungkin juga kenal beberapa orang, atau saudara mungkin juga memperhatikan diri saudara sendiri. Ada banyak orang hidup mengikuti suasana hati. Pagi bangun lalu kata, hari ini segar apa enggak ya? Tadi pagi bangun lalu ngerasa, mood enggak hari ini ya? Ada banyak orang yang suasana hatinya berubah-ubah. Hari ini semangat, besok hilang motivasi. Hari ini buat komitmen, besoknya lupa. Hari ini memulai sesuatu yang baru, lalu besoknya atau beberapa waktu kemudian,
berhenti di tengah jalan, nggak lanjutkan lagi. Banyak orang pada zaman sekarang gampang untuk memulai sesuatu, tapi kemudian berhenti di tengah jalan, dan kemudian dia berpikir, sudahlah, coba lagi hal-hal yang lain lagi, saudara. Saya bersyukur, saudara, di zaman sekarang, suasananya sudah sangat berbeda, teknologi sudah sangat berbeda. Pada waktu, ngomongnya ini nggak enak, saudara. Tapi pada waktu saya masih lebih muda, yang artinya kalau saya sudah merasa tua, ada yang lebih tua dibanding saya, betul nggak ya? Tetapi di zaman dulu, untuk belajar musik contohnya, itu harus beli buku, harus pergi les, betul nggak ya? Dan buku itu waktu beli di Gramedia itu harganya mahal sekali. Di zaman sekarang, untuk belajar alat musik, saudara tinggal buka YouTube, saudara bisa jadi pemain yang sangat bagus. Kalau apa? Mau apa? Nggak mut-mutan. Betul nggak? Di zaman sekarang, saya menemukan ada banyak anak muda yang bisa main berbagai alat musik, dan itu bagus. Tetapi sayangnya jadinya begini, mainnya bisanya cuman sedikit bisa main piano, sedikit bisa main gitar, sedikit bisa main drum. Mengapa terjadi? Karena apa? Aduh, aku pengen belajar gitar hari ini. 3 bulan kemudian, aku pengen belajar drum aja lah. 6 bulan kemudian, pengen belajar yang lain lagi aja, saudara. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, hidup kalau kita seperti itu, kalau kita gampang mut-mutan, kalau kita gampang semangat, besok hilang motivasi, kita bakal jadi hidup yang mudah lelah, nggak fokus, kehilangan arah, dan kita tidak jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menguasai sesuatu dengan baik. Ini yang penting, saudara. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup secara reaktif. Tuhan pengen kita secara sadar punya tujuan, punya arah, punya kerapian. Karena suasana hidup yang dipimpin oleh suasana hati itu bakal terus berubah-ubah. Betul nggak? Betul? Sejujurnya, tidak semua kita bangun pagi ini lalu ngerasa segar. Siapa yang pagi ini? Nah, langsung nguap kan? Siapa yang pagi ini bangun segar sekali? Angkat tangan. Cuman saya? Nggak ada di antara saudara yang pagi ini bangun segar sekali? Kayaknya baterai 100% gitu. Siapa di antara saudara yang bangun pagi ini dengan baterai rasanya 25%? 1, 2, 3. Ada yang cuma bangun pagi ini dengan baterai 10%, ada? Makanya? Oh, karena nonton bola, jangan-jangan itu yang di belakang itu. Jam 4 hari ini. Kalau bergantung pada mood, hidup kita nggak jalan, saudara. Betul. Yang punya usaha buka toko, tidak berkata pagi ini lalu berkata, oh hari ini mood, lalu buka toko jualan. Besok paginya, hari ini nggak mood, nggak buka toko. Nggak mungkin kan? Betul? Tuhan meminta kita untuk punya hidup yang jelas, teratur, terarah, yang rapi. Karena hidup kita cuma bisa terbangun kalau tidak bergantung pada mood. Nah, ini menarik, saudara. Siapa yang terbangkan pesawat namanya adalah pilot, betul? Dan pilot belajarnya susah, saudara. Jadi pilot itu belajarnya susah. Tapi tahukah saudara, meskipun pilot terlatih belajar sungguh-sungguh untuk terbangkan pesawat dari naik, terbang, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa turun lagi mendarat, dia belajar itu sungguh-sungguh. Tahukah saudara bahwa seorang pilot, kalau pesawatnya sudah terbang, ternyata di dalam penerbangan komersial nih, yang kita naikin kalau kita pergi ke Jakarta, kalau kita pergi ke luar negeri, kalau namanya penerbangan komersil, itu berjalan sesungguhnya cuman 10% dikendalin pilot. Sisanya 90% itu adalah sistem autopilot. Yang artinya yang kendarain pesawat adalah siapa? Komputer. Mengapa itu penting? Mengapa enggak pilot berkata, oh hari ini mau terbang dari Palembang ke Jakarta. Hari ini aku lewat Bangka dulu deh, naik ke atas, Bangka, Belitung, lalu nyampe ke Jakarta. Lalu dia besok berpikir, sudahlah, hari ini aku bosen lewat situ terus.
Besok pagi terbang ke Jakarta, dia turun dulu ke bawah, ke samudera apa di bawah, saya lupa. Apa Austin? Hindia, betul ya? Nggak salah kan? Turun ke bawah. Lalu dia keliling-keliling dulu di atas Laut Jawa, Laut Bawah, lalu dia baru terbang ke Jakarta. Kenapa nggak demikian? Kenapa perlu autopilot? Mengapa itu perlu terjadi? Meskipun pilotnya ahli, untuk dia bisa lulus, dia punya surat izin menerbangkan pesawat. Mengapa itu penting? Karena dalam sebuah perjalanan panjang, harus ada yang kelola. Karena yang terbang hari itu bukan cuma saudara, bukan pesawat kita saja, betul? Ada banyak ratusan pesawat yang terbang, dan harus ada yang mengatur, dan harus ada orang yang bersedia diatur, didisiplin. Harus, meskipun pilot, dia pinter. Dia nggak boleh mut-mutan. Dia harus mau rapi. Dan demikian hidup kita. Saya berdoa buat saudara semua, buat kita semua, termasuk saya dong ya. Bahwa semua kita tuh bakal punya perjalanan yang panjang, umur kita semua bakal panjang. Amin. Saya berharap semua kita bakal umurnya sampai 80-90 tahun dengan sehat. Amin. Dan itu kita bakal bisa nikmati, saudara. Kalau kita itu punya betul kerendahan hati, kita punya integritas, kita punya visi, dan kita punya hikmat untuk mengatur hidup kita dengan rapi dan terarah. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang waktu didoakan, mau apa didoakan? Saudara tahu jawabnya apa? Doain Muse supaya cepat dipanggil Tuhan. Kenapa? Kenapa Iya udah bosen aku nih. Pengen cepat-cepat ke surga. Haleluya, puji Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus. Setelah dipanggil Tuhan pasti ke surga, amin. Tapi saya berharap nanti waktu saya sudah tua, saya berharap saya nggak mau cepat-cepat tuh ke surga. Kalau Tuhan berkenan, sudah tua, saya mau agak santai dikit, keliling dunia, kalau Tuhan berkatin. Amin? Istri saya nggak amin, saudara. Semua kita, saya berdoa demikian. Tetapi kalau kita mau menikmati hidup yang panjang, kita cuma bisa membangunnya, menikmatinya, kalau tidak dibangun berdasarkan perasaan yang berubah-ubah. Kita butuh pola, kita butuh konsisten. Saya berharap kita nggak bakal jadi orang yang hidup hanya mood. Kalau lagi mood, olahraga. Kalau lagi semangat, belajar sesuatu yang baru. Kalau lagi pengen berbuat baik. Dalam konteks rohani, saya pengen kita jadi orang Kristen yang nggak cuma kalau sedang semangat, lalu berdoa. Kalau sedang semangat, lalu melayani. Kalau lagi nggak mood, minta istirahat. Saya berharap kita bakal jadi orang-orang yang kalau sedang semangat, pergi ibadah. Sedang tidak semangat, tetap pergi ibadah. Mengapa? Karena kita mau jadi orang-orang hidupnya rapi, teratur, terarah. Dan itu penting. Soal bakal temukan mengapa penting di poin ketiga nanti, saudara. Tetapi ini yang kita bisa belajar dari semut. Semut nggak hidup secara acak. Dia teratur, rapi, terarah. Dan kedua, semut tahu persis secara insting bahwa hidup perlu ritme yang sehat, saudara. Ngomong dulu kanan kiri, ritme yang sehat. Waktu firman Tuhan menyuruh kita untuk belajar dari semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Salah satu yang paling banyak di dalam kehidupan semut adalah namanya semut pekerja. Kalau saudara mikir semut pekerja, berarti tugasnya ngapain? Ya kerja, betul nggak? Tapi ini yang menarik, saudara. Bahkan semut pekerja, meskipun dia punya title, itu adalah semut pekerja, dia nggak kerja terus-terusan loh, saudara. Yang malah menarik adalah semut dikatakan dia punya banyak istirahat, yang namanya adalah power nap, micro sleep.
Setiap kali dia istirahat, kira-kira makan waktu kira-kira cuma 1 menit. Jadi semut lagi kerja, dia capek, dia istirahat semenit. Semenit kemudian dia kerja lagi. Terus dia kerja, lalu dia punya micro sleep lagi, tidur 1 menit. Lalu dia bangun lagi, dia kerja lagi, saudara. Mengapa? Mengapa dia lakukan itu? Karena dia perlu pulihkan kekuatan, dia perlu bisa terus fokus, dia perlu bisa komunikasi dengan baik. Tahukah saudara, saya nggak tahu dengan saudara, kebanyakan manusia pasti sama. Waktu saya kurang tidur, komunikasi kita pasti bisa error, betul nggak? Betul? Kita mau ngomong apel tersebutnya jeruk. Gitu. Lalu saya sama istri saya pernah berantem gara-gara ini. Aku tadi ngomong itu, Vin. Enggak, kok ngomong ini. Hah? Kayaknya tadi aku ngomong ini deh. Enggak, kok ngomong itu. Lalu saya mulai mikir, masalahnya adalah saya kurang tidur hari ini. Betul? Kita perlu istirahat. Semua dirancang untuk punya kehidupan yang sehat. Sementara kita manusia, saudara, kita perlu juga yang sama. Kita perlu, kalau kita pengen bertumbuh, kalau kita pengen punya kehidupan yang bertumbuh terus, kita butuh yang namanya keteraturan, kita punya namanya kerapian, kita perlu namanya ritmik, kita perlu yang namanya ada sebuah jadwal. Mengapa Tuhan sudah menciptakan ada malam, ada pagi? Supaya apa, saudara? Di pagi kita bekerja, kita baca Alkitab, kita pakai ChatGPT, kita ke dokter, itu semua dilakukan kapan? Pagi hari. Supaya apa? Di malam hari kita istirahat. Betul nggak? Tuhan ciptakan itu, Tuhan ciptakan ritme. Karena apa, saudara? Perhatikan. Seorang atlet, dia nggak jadi kuat karena dia cuma sekali-sekali berlatih. Seorang dokter nggak jadi ahli dokter karena dia sesekali belajar. Seorang musisi tidak menjadi mahir main musik karena dia sesekali latihan, saudara. Tapi meskipun dia lakukan dengan rajin, semua kita butuh waktu untuk bekerja, betul. Tapi kita juga butuh waktu untuk istirahat. Kita butuh waktu untuk makan, saudara. Dan kalau kita suka terlambat makan, jadinya kita sakit mah. Kalau di kumpulan di gereja ini, saudara, ternyata banyak yang sakit mah. Betul nggak? Coba kita survei pagi hari ini. Siapa yang punya sakit mah, silakan angkat tangan, saudara, termasuk saya. Banyak kan? Di kantor gereja, saudara mau tahu siapa ada di kantor? Saya, centang, sakit mah. Lalu, Pastor Gea, hah? Centang, sakit mah. Lalu, Musa Mingming, kadang-kadang juga sakit mah, betul? Lalu siapa lagi? Ada Pang Pang, obat dia paling lengkap di sana, saudara. Lalu ada Isti, sama juga. Staf sinode, semua, saudara. Saya baru sadar, ternyata semakin tua, semakin banyak yang sakit mah. Dan mengapa? Karena salah satu yang sering kali dilakukan dengan nakal adalah waktunya makan, kita masih kerja. Dan tentu saja, Tuhan tidak pengen kita itu bertobat setelah kita harus ke dokter. Jangan ikutin saya itu berdosa, saudara. Baru bertobat setelah ke dokter, keluarin duit banyak, baru sadar, wih mahal ke dokter nih. Kurang tidur. Makan terlalu banyak. Ya kan? Semua dosa saya sebutin hari ini. Waktu saya pulang ke Palembang 2007, di masa-masa itu, saudara, kira-kira 2007 sampai 2011-2012. Saya itu bisa makan sehari 5 kali. Di zaman-zaman itu, kira-kira latihan musik itu jam 7 malam, hari Jumat. Oke? Sebelum latihan hari Jumat, jam 7 pergi makan dulu. Habis latihan, pergi makan lagi. Betul nggak ya? Di zaman itu makanan masih murah.
Jadi bisa sering pergi makan. Tahu nggak? Kadang-kadang lebih parah lagi, di zaman itu, saya udah sama saudara, sudah pergi makan setelah malam, jam 9, pergi makan kue tiaw contohnya. Ya kan? Di situ ada 2 menu. Ada nasi goreng, ada kue tiaw. Saudara tahu apa yang saya lakukan dulu waktu saya belum bertobat? Makan di tempat, kue tiaw. Nasi gorengnya, bungkus. Jadi makan lagi jam 11. Alasannya buat apa? Kerja. Di masa itu saya kerja, bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Bangun lagi pagi, begitu lagi. Waktu itu saya pikir itu keren. Waktu itu saya pikir saya kuliah, nilai saya sangat bagus. Setiap hari saya tidur jam 3 pagi. Bangun setengah 6. Saya nggak minum air putih, saya minum itu bisa dibilang dalam tubuh saya, itu mungkin adalah 90%-nya kopi, bukan air putih lagi. Waktu 4 tahun saya kuliah S1, saya tuh ngerasa saya melangkah itu sudah ringan banget. Udah kayak terbang. Mengapa? Terlalu banyak kafein. Saya pikir itu keren, nilai saya bagus. Sampai pulang ke Palembang 2007-2008 ke dokter, ketemu darah saya kental. Sakit kepala terus, darah saya kental. Karena apa? Kurang minum air, kurang tidur. Dan mengapa saudara? Itulah kebodohan yang termasuk saya lakukan. Tidak punya ritme kehidupan yang rapi, saudara. Dan saya berdoa, semakin banyak di antara kita yang bertobat, tidak seperti itu lagi. Karena saudara tahu, pada akhirnya, yang membuat hidup kita tuh berhasil bukan momen-momen besar, saudara. Yang pada akhirnya membuat kita berhasil adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jalani setiap hari dengan Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Orang-orang yang mau terus lakukan sesuatu yang tampaknya terjadwal, yang tampaknya bosen, tapi ternyata sangat penting. Kita tahu, saudara, ada banyak penulis buku yang setiap hari ngantor tulis buku. Ada banyak penulis lagu, pemusik nulis lagu, setiap hari dia pergi ke studio nulis lagu. Lagi mood, lagi tidak mood, tetap datang, tetap kerja di kantor, tetap kerja di studio. Ada banyak atlet yang hari itu tidak mood untuk latihan, tetap pergi latihan. Mengapa? Meskipun dia tulis lagu baru setiap hari yang terbit, yang pada akhirnya dimunculkan mungkin dia ciptakan 1000 lagu setahun, yang dia keluarkan cuma 7. Tetapi 7 yang terbaik bisa jadi lagu terbaik. Mengapa? Karena setiap hari dia mau hidup terapi, teratur, meskipun lagi mood maupun tidak mood. Dan itulah yang Tuhan mau kita jalani setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Mereka punya ritme. Tetap kerjakan, mood maupun tidak. Tetap lakukan, meskipun hari itu tampaknya tidak terlalu bagus hasilnya. Tetap baca Alkitab, meskipun hari itu nggak ngerti. Saudara jangan pikir pendeta setiap hari baca Alkitab juga ngerti, saudara. Kadang-kadang saya baca juga saya nggak ngerti. Dan saya cuma kasih catatan, ini saya belum ngerti, lalu saya tinggalin. Tapi tetap perlu dilakukan. Mengapa? Karena kita perlu berhenti hidup secara impulsif. Kita perlu berhenti hidup hanya berdasarkan mood. Kita harus berhenti mudah mulai, tapi nggak lanjutin sampai tuntas. Kita harus berhenti bangun hidup yang naik turun ngikutin perasaan. Mengapa? Karena yang paling penting, saudara, Tuhan mau kita punya kehidupan rohani yang sehat, kedewasaan yang sehat. Dan untuk mencapainya, saudara, ternyata itu sangat berkaitan dengan yang namanya disiplin, teratur, produktif. Saudara tahu, yang pasti dia bisa dekat dengan Tuhan adalah pemalas. Kalau saudara berharap saudara hidup dekat dengan Tuhan, tapi saudara pemalas, saudara percayalah, saudara mau didoakan pendeta berkali-kali, ratusan kali setahun, saudara nggak bakal bisa dekat dengan Tuhan. Dan karena itu,
Alasan mengapa firman Tuhan taruh di situ Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan laku jadilah bijak. Perhatiin yang gak ada pemimpinnya, gak ada politik, gak ada apapun. Tapi dia lakukan segala sesuatu dengan rapi. Mengapa? Pelajaran paling penting adalah begini. Tuhan mau dekat dengan kita, dan kita cuma bisa dekat dengan Tuhan kalau kita punya hidup hikmat yang rapi, teratur, seperti itu. Kalau hidup kita berantakan, saudara, sulit untuk saudara bisa peka dengan Tuhan. Kalau hidup saudara berantakan, saudara punya banyak pikiran, saudara punya banyak masalah, saudara bakal sangat sulit untuk fokus dengerin suara Tuhan. Betul? Betul nggak? Kalau saudara setiap pagi bangun, mut-mutan, saudara hidup saudara hancur karena saudara nggak disiplin. Saudara nggak rendah hati, lalu hidup saudara hancur. Saudara nggak punya visi, lalu hidup saudara hancur. Kalau saudara hidupnya nggak rapi, sulit untuk saudara peka dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita tuh jadi orang yang pemalas. Saudara perlu tahu, untuk punya kehidupan rohani yang dewasa, kita perlu atur namanya prioritas, komitmen, punya kebiasaan ritme yang sehat, baru kita bisa jadi orang-orang yang dewasa rohani. Karena kita terlatih untuk tata terus hidup kita jadi lebih baik. Kalau saudara berpikir, tambah sering ke gereja, aku pasti tambah rohani. Jawabannya tidak. Kalau saudara berpikir, kalau saya sering pelayanan, saya pasti tambah rohani. Jawabannya tidak. Kalau saudara berpikir, saya bakal sekolah teologi 4 tahun, saudara bakal jadi dekat sama Tuhan, jawabannya tidak, saudara. Jujur. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, pastikan begini, hidup saudara rapi, saudara punya prioritas. Yang paling penting adalah pastikan Tuhan dapatkan waktu bukan yang sisa, tapi yang utama. Amin? Pastiin Tuhan dapat yang waktu yang utama bukan yang sisa. Waktu ngomong soal komitmen contohnya, pastikan saudara bakal jadi orang-orang yang tidak mudah berjanji lalu lupa. Tapi jadi orang-orang yang berjanji lalu menepati. Waktu saudara mau bangun kehidupan yang sehat, bagus. Tapi pastikan saudara punya kehidupan yang ritmenya bukan cuma tubuh yang sehat, tetapi saudara juga semakin dekat dengan Tuhan. Di zaman sekarang, saudara, contoh, ada banyak orang suka olahraga. Bagus nggak suka olahraga? Bagus nggak suka olahraga, saudara? Bagus, betul? Tapi kalau suka olahraga, setiap pagi olahraga, yuk, pastiin ibadahnya ibadah sore. Jangan sampai nggak ibadah. Betul nggak? Saya ketemu orang Kristen baru-baru ini, saya tanya dia, Cece rajin sekali olahraga ya? Bukan jemaat kita. Lalu saya tanya dia, hari Minggu Cece juga olahraga ya? Sampai siang kayaknya. Iya. Jadi ke gerejanya kapan, Cece? Dia bilang, iyo, kalau udah capek, kayak sore ke gereja. Bagus sih suka olahraga, betul nggak? Lalu sore saya dorong dia, Cece, ibadah sore, Cece, di gereja Cece. Tetap olahraga bagus, jangan lupain Tuhan juga. Itu penting, saudara. Contohnya begini, saudara sibuk bekerja, bagus. 2 Timotius 3:10 berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh. Saudara tahu ada ayat ini? Saudara tahu ada ayat ini? 2 Timotius 3:10 mengatakan demikian, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Lalu kita sibuk bekerja, bagus? Bagus. Tetapi jangan sampai tidak punya waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan, baca berdoa. Senang kumpul dengan teman, berelasi, bagus. Jaga relasi, jadi berkat buat orang lain. Dan juga jaga relasi dengan Tuhan, jangan lupain. Itu yang Tuhan mau. Saudara, banyak orang ngomong sama saya begini, saya susah dengerin Tuhan ngomong. Saya ngerasa saya nggak dekat dengan Tuhan.
mendoakan orang-orang seperti itu, saudara sendiri berdoa kepada Tuhan, itu penting. Tapi kalau saudara sudah berdoa sama Tuhan, pengen lebih peka dengar suara Tuhan, pengen lebih siap jalani kehidupan, lebih kuat hadapin apapun masalah saudara. Yang paling penting saudara cek adalah, apakah hidup saudara teratur, rapi, terarah, atau berantakan. Apakah saudara hidup berdasarkan mood atau enggak? Atau saudara setia pada komitmen untuk hidup setiap hari yang rapi? Karena saudara perlu tahu, sulit dengar suara Tuhan sekali lagi. Sulit peka dengan Tuhan kalau hidup kita berantakan. Saya berdoa buat saudara, ini penutupnya. Kita bakal belajar sebulan ini. Bukan cuma tentang motivasi, bahwa kita harus jadi rajin kayak semut. Itu bagus. Kita mau belajar hari ini. Mari kita belajar seperti semut, yang hidupnya tidak sembarangan, tidak berdasarkan suasana hati, yang tidak punya arah. Saya berdoa bahwa semua kita bakal punya hidup seperti semut yang punya pola, punya tujuan, punya keteraturan. Karena ini, saudara, seringkali masalah kita terbesar kita, bukan karena kita kurang pengetahuan, bukan karena kita kurang pinter, tapi kita kurang keteraturan. Ngomong kanan kiri, kurang keteraturan. Kita perlu keteraturan yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Saya berdoa buat saudara, hari ini, pagi hari ini, saudara berdoa sama Tuhan. Apakah hidup saya sudah teratur atau tidak? Punya keteraturan atau tidak? Apakah saya perlu bertobat karena hidup saya nggak teratur, yang buat kesehatan saya terganggu, yang membuat usaha saya terganggu, yang membuat relasi saya terganggu, dan pada akhirnya hubungan saya dengan Tuhan juga terganggu. Saya berdoa buat saudara, untuk betul-betul nggak lagi hidup secara sembarangan, secara mut-mutan, tetapi hidup terarah, tertata, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Saudara bakal jadi orang Kristen yang bekerja setiap hari, karena saudara tahu panggilan saudara. Saya berdoa bahwa semua kita bakal datang ke gereja, beribadah setiap minggu, karena kita tahu itu yang terbaik buat kita, nggak bergantung mood. Kita bakal jadi orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan di waktu susah, ataupun waktu kita senang. Saya berdoa semua kita bakal melakukannya. Mengapa? Karena sekali lagi, saudara perlu tahu, Tuhan menunggu kita untuk datang kepada Dia. Tuhan menunggu kita untuk datang kepada Dia, bertobat, untuk mau punya hidup yang teratur, untuk berhenti buang hidup kita, waktu hidup kita berantakan. Saudara tahu, Tuhan mati buat saudara. Kasih saudara kehidupan yang luar biasa. Bukan untuk kita membuang hidup kita dalam kemalasan dan ketidakteraturan. Tuhan mau kita hidup, bukan cuma bertahan hidup, tetapi menikmati hidup. Amin? Karena itu, mari. Sekali lagi, kalau mau dekat dengan Tuhan, berdoa penting. Berpuasa juga penting. Tetapi lebih penting daripada semua itu adalah kita perlu pelengkapnya, yaitu pastikan hidup kita itu rapi dan teratur, supaya kita bisa peka dengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah Bapa kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Dan biarlah setiap hari
Kami terpanggil untuk terus dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggu kami untuk hidup dekat dengan Tuhan senantiasa. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kalau hidup kami masih berantakan, kami bakal rapikan hidup kami. Kami mau rapikan, bukan cuma supaya kami bisa menikmati yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, tapi supaya kami bisa peka sungguh-sungguh, dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang jelas, waktu hidup kita rapi dan teratur di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kalau kami butuh kekuatan daripada Tuhan, Tuhan berikan pada kami kekuatan untuk bisa jadi segar. Kalau kami merasa kekurangan hikmat, kami bersyukur Tuhan berkata, kalau kami minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan bakal melimpah-limpahkan kepada kami hikmat daripada Tuhan terus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan. Dan kami bakal persembahkan hidup kami yang rapi di hadapan Tuhan. Yang kami Tuhan Yesus, berkati setiap kami, dan terus kami berdoa. Lama-lama kita katakan, amin.